그런들한테 내가 죽을 운명이었는데. Cerita berlanjut dengan penampilan mencurigakan dari pengacara Kim. Pengacara Kim adalah sahabat Chang Ho selama ini. Pengacara Kim sangat tampak amat mencurigakan hari itu. Entah sebenarnya dia ada di kubu siapa. 살려야 된다고 했던 사람? Kemudian di dalam restoran, Pak No berjanji untuk mempertemukan Chang Ho dengan salah satu anggota Big Mouse yang meminta Pak No untuk menyelamatkan nyawa Chang Ho saat Chang Ho terjebak dalam kasus kemarin. Pak No meminta Chang Ho untuk datang jam 9 tepat malam ini. Kemudian Chang Ho berpamitan untuk pulang. 안 타고 뭐해? Belum lama Chang Ho keluar dari restoran tersebut, terdengarlah bunyi ledakan boom. Ledakan tersebut membuat Chang Ho sangat amat terkejut. Dan juga dengan pengacara Kim, ia pun tampak sangat terkejut dan juga sedih. 빅마우스 혐의를 받고 있던 노모 씨가 Sementara itu di tempat berbeda, respon yang sangat santai ditunjukkan oleh tetua Kang. Ia menikmati tehnya sambil menonton berita kecelakaan yang dialami oleh Big Mouse. Kemudian wali kota Doha pun datang. Saat itu wali kota Doha mengatakan bahwa sayang sekali Pak Chang Ho masih hidup. Dari sini bisa diketahui bahwa dalang dibalik kecelakaan tersebut tentu adalah tetua Kang dan juga wali kota Doha. Tetua Kang melakukan hal tersebut untuk memperingatkan Chang Ho agar tidak lagi mencampuri urusan tetua Kang dan juga forum NR. Wali kota Doha mencoba memberitahu tetua Kang bahwa Pak Chang Ho dan juga Big Mouse adalah orang yang sama-sama berbahaya. Namun tetua Kang memiliki pemikiran sendiri. Ia tidak ingin terlibat dengan pertumpahan darah yang terus berlanjut. Tetua Kang berterima kasih dengan bantuan dari wali kota Doha. Namun ia mengatakan bahwa wali kota Doha harus berfokus pada karir politiknya. Tetua Kang meminta wali kota Doha untuk tetap menjaga tangannya tetap bersih dengan tidak melibatkan dirinya sendiri dalam sesuatu yang kotor yang bisa mengancam karir politiknya. 손이나 깨끗이 씻어놔. 홍 대표님, 여긴 어쩐 일로? Kemudian Gong Ji-hyun datang untuk menemui tetua Kang. Gong Ji-hyun saat itu bertemu dengan wali kota Doha. Ia sudah menyangka bahwa wali kota Doha dan juga tetua Kang terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan kematian Big Mouse. 네가 그랬지? 빅마우스. Namun wali kota Doha menolak untuk mengakuinya. Gong Ji-hyun merasa kesal karena dirinya sudah susah payah untuk menangkap Big Mouse. Namun kini wali kota Doha malah membunuhnya. Gong Ji-hyun mencoba memperingatkan wali kota Doha untuk tidak bermain-main dengannya. Apalagi jika wali kota Doha berniat untuk mengambil saham yang dimiliki oleh Gong Ji-hyun. Wali kota Doha dengan santainya mencoba untuk menenangkan Gong Ji-hyun. Ia meminta Gong Ji-hyun untuk berfokus pada bisnisnya saja. 냄새 풍기는 건 내 방식이 아니야. Kemudian dalam perjalanan pulang, wali kota Doha merasa sangat lucu dengan tetua Kang. Karena ia tahu bahwa selama ini tetua Kang sudah membunuh ratusan orang. Namun ia masih saja berlagak sok suci. 저안 들어가냐? 박창호를 없앨 생각이십니까? Kemudian wali kota Doha memutuskan untuk melenyapkan Chang Ho. Ia merasa Chang Ho sudah terlalu banyak mengetahui rahasia tentang dirinya. Hal itu tentu saja sangat mengancam karir politik wali kota Doha dan juga posisi wali kota Doha di mata tetua Kang. Wali kota Doha menyuruh anak buahnya untuk mencari seseorang yang memiliki julukan unggas air. Pria yang memiliki julukan unggas air tersebut adalah seseorang yang dikenal sebagai pembunuh bayaran. Asisten wali kota Doha saat itu menemui unggas air untuk memberikan foto dari Chang Ho. 하던 일 마저 끝내야지. 그래서 누굴 믿어본 지가 처음이야. Setelah itu di tempat berbeda, Chang Ho masih menemani jasad Pak No. Chang Ho pun teringat akan pesan dari Pak No sebelum Pak No meninggal. Saat itu Pak No sendiri merasa misinya mungkin akan gagal kali ini. Namun ia meminta Chang Ho untuk tidak pernah menyerah dan akan memperjuangkannya. 절대 포기는 하지 마. Chang Ho sendiri memang masih sangat kecewa mengetahui Pak No adalah Big Mouse. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa Pak No adalah orang yang sangat baik kepada dirinya selama ia di penjara. Dan hal ini pun membuat Chang Ho menyesal karena ia belum bisa membalas kebaikan Pak No. Kemudian saat Chang Ho keluar dari rumah sakit, ia terlihat dibuntuti oleh seseorang. Tentu saja itu pastilah si unggas air. Saat itu Chang Ho pergi ke restoran tempat kecelakaan yang telah menewaskan Pak No. Chang Ho mencoba mencari sesuatu yang berhubungan dengan kecelakaan Pak No. Namun tiba-tiba, si unggas air datang dan menyerang Chang Ho. Perkelahian pun terjadi antar keduanya. Hingga kemudian, datanglah dua orang pria misterius yang menyelamatkan Chang Ho.
Chang Ho sangat terkejut karena dua pria misterius yang telah menyelamatkannya adalah anak buah dari Jerry. Saat itu Jerry menyapa Chang Ho dengan penuh hormat. Ia senang bisa bertemu dengan Chang Ho kembali. 죄송해요. 진작에 인사드렸어야 했는데. Chang Ho terkejut dengan kedatangan Jerry. Jerry menceritakan tentang Big Mouse dan organisasi besarnya. Sedangkan Jerry sendiri masih baru saja bergabung dengan organisasi tersebut. Jerry mengatakan bahwa pria yang menyerang Chang Ho adalah pria yang juga membunuh Pak No. Chang Ho merasa khawatir dengan keselamatan Miho dan ia pun menelpon Miho. Jerry meminta Chang Ho untuk tidak merasa khawatir dengan Miho, karena saat ini Miho sudah di tempat yang amat sangat nyaman dan juga aman. 너냐? Chang Ho masih penasaran dengan siapa anggota Big Mouse yang meminta untuk menyelamatkan dirinya. Jerry kemudian mengatakan tentu orang tersebut adalah salah satu dari 3 besar pimpinan Big Mouse. Dan itu bukanlah dirinya yang masih pemula di organisasi tersebut. Karena hanya pimpinan besarlah yang bisa membuat permintaan seperti itu. Jerry kemudian mengajak Chang Ho untuk pergi ke suatu tempat yang akan menjawab semua pertanyaan Chang Ho tentang Big Mouse. Kemudian di tempat berbeda, anak buah Jerry mengantar Miho dan ayahnya pergi ke sebuah hotel mewah untuk sementara waktu. Miho sangat takjub karena pemilik hotel tersebut sendirilah yang menyambut kedatangan Miho dengan penuh hormat. 이거 사장입니다. 조직에서 운영하는 호텔이라 거긴 안심하셔도 됩니다. Kemudian Chang Ho tiba di sebuah gereja yang sudah dipenuhi oleh mobil-mobil mewah. Rupanya saat itu adalah upacara penghormatan untuk Pak No, sang ketua Big Mouse nomor 1. Hanya beberapa anggota inti organisasi tersebut yang berpangkat dan juga berkedudukan kuat yang hadir. Pak No sendiri adalah Big Mouse yang dianggap sebagai orang yang sangat membantu para anggotanya selama ini. Kemudian Pak Yonggap, sang kepala sipir juga hadir untuk memberi penghormatan untuk Pak No. Rupanya Pak Yonggap adalah orang nomor 3 di dalam organisasi. Dan tentu bukanlah dia orang yang meminta untuk menyelamatkan Chang Ho. Kemudian setelah Chang Ho memberi penghormatan, sebuah video pesan terakhir dari Pak No pun diputar. Dan disaksikan oleh semua anggota Big Mouse. Dalam video tersebut, Pak No sudah memiliki firasat. Mungkin saja ia sudah beristirahat dengan tenang saat video tersebut diputar, dan ketika hal tersebut terjadi, maka ia sudah tidak bisa menjadi Big Mouse selamanya. Dan dengan kepercayaan yang sangat besar, Pak No telah menunjuk Chang Ho sebagai pemimpin Big Mouse menggantikan dirinya. Pak No merasa kemampuan dan kualitas Chang Ho sangat bagus untuk menjadi pemimpin Big Mouse. 참모입니다. 지금 이 순간부터 빅마우스는 Saat itu, tentu saja Chang Ho sangat terkejut dengan pesan dari Pak No dalam video. Namun saat itu Pak Yonggap tidak menerima hal tersebut, karena ia menduga video itu adalah rekayasa dari Chang Ho sendiri. Hingga kemudian muncullah pemimpin Big Mouse nomor 2, yang adalah pengacara Kim. Pengacara Kim mengatakan ialah yang telah merekam video tersebut. Dan Pak No memanglah secara sadar membuat perintah terakhir seperti itu. Chang Ho sangat terkejut dan tidak menyangka sahabatnya adalah Big Mouse nomor 2. Dan sudah pasti, pertanyaan yang selama ini belum terjawab tentang siapa orang yang membuat permintaan untuk menyelamatkan Chang Ho, tentu saja itu adalah pengacara Kim. Dan karena itu adalah perintah dari Pak No, maka Pak Yonggap pun akhirnya memilih untuk patuh dengan perintah tersebut. Namun ia kemudian memilih untuk meninggalkan ruangan. Kemudian pengacara Kim meminta Chang Ho untuk memberi keputusan antara menerima perintah dari Pak No ataupun tidak. Chang Ho pun hanya terdiam karena ia masih sangat tidak menyangka dengan fakta yang ia lihat. 수락할 줄 알죠. 박정호 어떻게 됐어요? Sementara itu di tempat berbeda, Wali Kota Doha menerima kabar bahwa unggas air ditemukan bunuh diri di restoran milik Pak No. Hal tersebut tentu membuat Wali Kota Doha sangat kesal, karena rencananya untuk melenyapkan Chang Ho tidak berhasil. Dan tentu saja, ia sangat yakin dengan apa yang telah terjadi kepada unggas air bukanlah bunuh diri biasa. 자살이 아니라 Kemudian di tempat berbeda, Chang Ho dan pengacara Kim masih mengobrol berdua. Chang Ho masih amat sangat kesal karena merasa telah dibohongi oleh sahabatnya sendiri. Sementara pengacara Kim hanya bisa meminta maaf karena ia mencoba menyelamatkan Chang Ho dari rencana buruk Wali Kota Doha. Namun Chang Ho belum memutuskan apakah ia akan menerima posisi pimpinan Big Mouse atau tidak. Namun Chang Ho merasa jika ia tidak menjadi pimpinan Big Mouse, ia tidak akan bisa melindungi keluarganya lagi.
karena sudah tentu keluarganya akan mendapatkan masalah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan sebenarnya Chang Ho masih meyakini bahwa Big Mouse adalah organisasi yang salah. Chang Ho mencoba meminta tolong pengacara Kim untuk mencarikan ide lain. Apakah ia bisa tidak menerima jabatan pimpinan Big Mouse? Pengacara Kim mengatakan bahwa menjadi pemimpin Big Mouse ada hal yang terbaik, karena jika Chang Ho menolaknya, maka anggota yang lain akan semakin meremehkan Chang Ho, dan hal tersebut sangat membahayakan Chang Ho dan keluarganya. 나 우리 가족 지켜야 돼. Chang Ho meminta pengacara Kim untuk tidak memberitahu Mi Ho tentang hal ini. Namun sesampainya di hotel, dan setelah bertemu dengan Mi Ho, saat itu Mi Ho justru sangat setuju jika Chang Ho tetap meneruskan rencana untuk mendukung pimpinan Big Mouse. Karena Mi Ho sangat ingin mengungkap beberapa kebenaran tentang kondisi pasien kanker yang terus-menerus bertambah akibat rumah sakit Kuchon. Dan di sisi lain, Mi Ho juga ingin segera menemukan Hye Jin yang kini telah menghilang. Mi Ho tidak mau mereka yang harus bertanggung jawab malah mendapatkan kehidupan yang sangat layak. Chang Ho sangat lega dengan respon dan semangat dari Mi Ho, karena ia sendiri ingin membalas perlakuan buruk yang ia terima selama ini. 염치가 나한테 명령만 내리면 돼. Kemudian keesokan harinya, Chang Ho bertemu dengan pengacara Kim untuk membicarakan apa yang sebaiknya Chang Ho lakukan sebagai pemimpin Big Mouse yang baru. Pengacara Kim menyambut bahagia sikap Chang Ho sebagai pemimpin yang baru. Chang Ho kemudian menanyakan bagaimana kematian putri Pak No. Kemudian pengacara Kim menceritakan bahwa putri Pak No yang adalah seorang reporter telah ditemukan meninggal saat mencoba menyelidiki forum NR. Dan pada jasadnya ditemukan buku catatan yang berisi tentang makalah Profesor So. Dan hari di mana Profesor So terbunuh sebenarnya adalah jadwal wawancara Profesor So dengan reporter. Kemudian Chang Ho menanyakan tentang emas batangan yang ditemukan setelah Chang Ho menyebutkan suatu tempat saat ia dirawat di rumah sakit jiwa dahulu. Rupanya pengacara Kim diam-diam memasang aplikasi perekam pada HP Gong Ji-hon. Dan berkat hal tersebut, akhirnya pengacara Kim sengaja meletakkan jebakan di sana untuk Gong Ji-hon dan kawan-kawannya. Kemudian untuk uang 100 miliar yang didapat dari Gong Ji-hon, organisasi Big Mouse sengaja membayar Peter Hong, namun saat itu Peter Hong malah melarikan diri dan mencoba untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Dan akhirnya Peter Hong pun terpaksa harus dilenyapkan oleh organisasi. Uang 100 miliar tersebut kini telah dicuri, namun organisasi tidak terlalu mementingkan uang itu. Kemudian sebagai pemimpin Big Mouse yang baru, tugas Chang Ho adalah untuk memerintahkan anak buahnya saja untuk melakukan hal yang ia tugaskan. Dan tugas pertama yang diberikan oleh Chang Ho adalah untuk mencari semua data latar belakang tentang forum NR, baik masa lalu dan juga masa kini. Kemudian Chang Ho dan timnya mengadakan rapat untuk membahas forum NR. Jerry mempresentasikan semua hasil yang telah ia peroleh. Forum NR tidak terlepas dari sosok Ketua Kang yang dianggap sebagai Presiden Kuchon seumur hidup, karena ialah yang paling berjasa untuk membangun Kuchon sampai seperti ini. Ketua Kang juga adalah yang membangun NR Chemical yang tempo hari telah membahayakan para tahanan yang sedang bertugas di sana. Mi Ho yakin bahwa NR Chemical juga sedang mengembangkan sebuah obat yang justru malah membuat beberapa pasien tahanan menderita leukemia. Kemudian di tempat berbeda, Dr. Jun Hee memeriksa beberapa laporan yang ada di lab rahasia rumah sakit Kuchon. Ia tampak sangat marah dan kesal melihat semua laporan kejahatan yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Kemudian malam harinya, Dr. Jun Hee sengaja mengajak Tetua Kang untuk makan bersama. Di sana, Dr. Jun Hee sengaja meminta Tetua Kang untuk melepaskan NR Chemical, dan ia pun meminta proyek NF9 untuk segera dihentikan. Hal tersebut tentu membuat Tetua sangat marah, karena bagi Tetua, NR Chemical dan juga NF9 adalah impian yang sangat ia cita-citakan selama ini. Kemudian setelah Tetua Kang pergi, wali kota Doha pun akhirnya jujur mengakui bahwa ialah pembunuh dari Profesor So. Hal tersebut tentu membuat Dr. Jun Hee terkejut, dan ia pun tidak menyangka suaminya terlibat dalam kasus kotor seperti itu. Kemudian dengan meneteskan air mata, wali kota Doha meyakinkan bahwa ia terpaksa melenyapkan Profesor So adalah karena perintah dari Tetua Kang. Dan wali kota Doha sendiri tidak bisa menolak apapun perintah dari Tetua Kang, karena ia telah berjanji untuk mematuhi semua perintah Tetua. Ia berkomitmen seperti itu karena hal tersebutlah yang membuat Tetua akhirnya memberikan restu kepada wali kota Doha untuk menikahi Jun Hee. Jun Hee sangat terharu mengetahui perjuangan suaminya itu. 당신하고 결혼하는 거
Kemudian Dr. Junhee membuat sebuah keputusan besar. Ia memerintahkan pegawainya untuk membakar habis isi dari laboratorium rahasia. Kepala perawat terlihat menentang keputusan Dr. Junhee. Namun Dr. Junhee tentu tidak peduli. Ia pun langsung menugaskan pegawainya untuk membakar isi lab rahasia. Kemudian keesokan harinya, Miho terkejut karena mendapatkan informasi tentang lab rahasia yang telah dibakar habis oleh para petugas. 제가 잘 처리하겠습니다. Kemudian di tempat berbeda, setelah membakar habis isi lab rahasia, Dr. Junhee dengan percaya diri menemui tetua Kang. Trio cebong terlihat sangat kesal dengan tindakan Dr. Junhee. Karena selama ini trio cebong juga berpartisipasi untuk mengembangkan lab rahasia tersebut. Namun Dr. Junhee telah melakukan sesuatu tanpa seizin mereka. Namun saat menemui tetua Kang, alih-alih menjadi sasaran kemarahan sang tetua, Dr. Junhee justru berhasil mengambil hati sang tetua. Dr. Junhee telah membuat keputusan untuk mendirikan lab baru di luar rumah sakit Kuchon, dan ia sendirilah yang akan menjadi pemimpin lab baru tersebut. Keputusan Dr. Junhee tersebut sangat membuat tetua Kang bahagia. Bahkan ia pun memberi hadiah untuk Dr. Junhee beberapa saham kepemilikan perusahaan percetakan yang kini dimiliki oleh Gong Ji-hon. Gong Ji-hon berusaha menutupi rasa kesalnya kepada Dr. Junhee. Kemudian saat akan pulang, wali kota Doha memeluk Dr. Junhee sambil berterima kasih dengan keputusan yang telah diambil Dr. Junhee. Dr. Junhee terlihat sangat mencintai suaminya. Namun wali kota Doha sendiri terlihat tersenyum dengan sinis seolah-olah ia menyimpan sebuah rahasia dan juga rencana. Kemudian setelah wali kota Doha sedang menikmati waktunya untuk olahraga menyelam, saat itu tiba-tiba datang dua pria misterius menyerang wali kota Doha. Wali kota Doha mendapatkan luka di tangannya. Sementara itu di tempat berbeda, Ketua Yang dan beberapa anak buahnya telah bebas dari penjara. Dan saat itu Chang Ho dan Jerry menyambut Ketua Yang dengan perasaan bahagia. Chang Ho telah menyiapkan sebuah restoran untuk dikelola oleh Ketua Yang dan anak buahnya. Ketua Kang dan anak buahnya tentu sangat senang mendapatkan hadiah tersebut dari Chang Ho yang kini telah menjadi pemimpin Big Mouse. Kemudian suasana bahagia tersebut berubah saat Jerry datang dan membawa kabar bahwa wali kota Doha mendapatkan serangan dari anak buah Park Yong-gap. Hal tersebut rupanya membuat Chang Ho dan pengacara Kim merasa kecewa. Pengacara Kim merasa Park Yong-gap sengaja melakukan hal tersebut karena ia masih belum bisa menerima kehadiran Chang Ho, dan ia pun memilih untuk melakukan pembalasan dendamnya dengan caranya sendiri. Park Yong-gap saat itu terlihat menikmati waktu dengan beberapa anak buahnya. Kemudian pengacara Kim datang dengan membawa perintah dari Big Mouse. Tanpa banyak berbicara dan tidak membiarkan Park Yong-gap semakin banyak mengoceh untuk membela tindakan yang ingin membalaskan dendam kematian Pak No, pengacara Kim langsung memukul Park Yong-gap dengan bola biliar. Dan sejurus kemudian, Park Yong-gap sudah dimasukkan di dalam mobil dan siap-siap untuk dibakar. Park Yong-gap tentu sangat ketakutan. Hingga kemudian Chang Ho menelpon pengacara Kim. Pengacara Kim sukses membuat Park Yong-gap takut dan jerah. Kemudian saat Park Yong-gap dibawa untuk bertemu dengan Chang Ho, 내가 생각하는 복수는 너처럼 단순하지가 않아. 나는 저놈들이 지은 죄를 Chang Ho menekankan bahwa sebagai pemimpin organisasi, ia telah membuat rencana yang sangat matang. Karena cara membalas dendam perbuatan mereka yang sangat licik dan kotor adalah dengan rencana yang sangat baik. Chang Ho akan mengungkapkan semua kejahatan Ketua Yang dan juga kroni-kroninya hingga mereka semua tidak memiliki keberanian untuk menunjukkan wajah mereka kepada dunia. 딱 거기까지가 내가 할 일이야. Kemudian di tempat berbeda, saat para wartawan mencoba untuk mengkonfirmasi kejadian yang telah menimpa wali kota Doha, momen itu dimanfaatkan wali kota Doha untuk mengumumkan ia tidak akan maju sebagai wali kota pada pencalonan berikutnya. Karena ia akan lebih berkonsentrasi pada dirinya yang akan maju sebagai majelis nasional. 개그원에 도전할 겁니다. Kemudian di tempat berbeda, setelah menyaksikan wawancara wali kota Doha tersebut, Chang Ho mendapatkan ide untuk membuat dirinya bisa mendekati Ketua Kang. Chang Ho meminta pengacara Kim untuk mengundang banyak wartawan dan menyiapkan konferensi pers untuknya. Sementara itu, di tempat berbeda, saat Miho mencoba mencari tahu tentang latar belakang NR Chemical, Miho menemukan hal yang aneh tentang salah satu petinggi NR Chemical yang bernama Cho Hye-soo. Jerry kemudian dengan secepatnya mendapatkan informasi tentang keluarga Cho Hye-soo. Dari sini diketahui Cho Hye-soo memiliki seorang putra yang bunuh diri di penjara 20 tahun yang lalu, sedangkan cucu dari Cho Hye-soo meninggal tenggelam saat ia masih kecil.
Dan Cho Hye-soo sendiri telah bunuh diri saat menjabat sebagai Direktur NR Chemical. Putra Cho Hye-soo dipenjara karena ia telah membuang limbah secara ilegal. Mi-ho pun teringat dengan cerita dari wali kota Doha yang menceritakan tentang ayahnya yang melakukan hal ilegal seperti itu. Kemudian Mi-ho menemui seorang kakek yang menderita kepikunan di rumah sakit panti jompo. Kakek tersebut sayangnya hanya terus-menerus menangis dan meminta tolong untuk menyelamatkan cucunya yang bernama Doha. Kakek tersebut memegang foto dua anak kecil yang hampir seusia dan mereka tampak sangat bahagia di foto tersebut. Kemudian ayah Mi-ho menemukan informasi bahwa wali kota Doha adalah wali dari pasien tersebut. Mi-ho semakin yakin bisa mengungkapkan teka-teki ini tentunya di episode selanjutnya. 어쩌면 Saat Gong Ji-hoon menghibur dirinya karena kenyataan pahit yang harus ia terima tentang saham perusahaan yang kini menjadi milik Dr. Jun-hee, Gong Ji-hoon mendapatkan telepon dari Chang Ho yang memintanya untuk bekerja sama. 어떤 일이야? 전화를 다 주시고. Kemudian konferensi pers Chang Ho pun dimulai. Saat itu dengan penampilan menawan, Chang Ho mengumumkan untuk maju sebagai calon wali kota. Ia merasa lebih layak dari wali kota Doha karena Chang Ho memiliki bukti tentang praktek kotor wali kota Doha yang dinilainya tidak layak menjadi pemimpin Gucheon. 다음 시장 선거에 Kemudian setelah selesai konferensi pers, Chang Ho secara pribadi meminta Gong Ji-hoon untuk membantunya agar bisa mendekati ketua Kang. Dan Chang Ho meminta Gong Ji-hoon untuk memberinya dukungan dan menjadikannya wali kota terpilih. Dan sebagai gantinya, Chang Ho akan membantu Gong Ji-hoon untuk menjadi ketua forum NR selanjutnya, menggantikan tetua Kang tentunya. 맞네. Kemudian Gong Ji-hoon membawa Chang Ho untuk bertemu dengan ketua Kang. Saat itu juga ada wali kota Doha yang telah menemui ketua Kang untuk membahas tentang pencalonan Chang Ho. Dan ini adalah kali pertama Chang Ho bertemu dengan ketua Kang. 인사드리겠습니다.